Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Nanda Ahmad Basuki. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas satu hal yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kita, yaitu pelamar beasiswa baik dalam ataupun luar negeri, yaitu surat motivation letter atau motivation letter. Nah, surat motivation letter ini sangat banyak dibicarakan. Banyak yang bertanya juga kepada saya bagaimana cara menulis motivation letter atau letter of intent yang baik dan mungkin bisa menarik panitia. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang itu dan hal yang terkait dengan motivation letter. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan mind map untuk pembahasan kita pada video kali ini. Jadi semoga mind map ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga agar memudahkan saya dalam presentasi tentang motivation letter benar ya. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang 4 hal, yaitu apa itu motivation letter, kemudian apa itu struktur, bagaimana cara menulis struktur motivation letter, kemudian apa tips trik membuat motivation letter, dan kemudian kita akan bedah letter of intent atau motivation letter. Oke. Yang pertama, apa itu motivation letter? Kita akan lihat motivation letter itu adalah surat yang menerangkan alasan kamu sebagai pelamar beasiswa. Intinya motivation letter itu yaitu apa sih motivasi kamu untuk melamar beasiswa ini. Bisa beasiswa LPDP mungkin, YTB mungkin, AAS dan sebagainya. Nah, jadi gunanya yaitu untuk menuliskan alasan kamu apply beasiswa ini. Nah, itu secara sederhananya. Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuan motivation letter itu yaitu untuk meyakinkan panitia bahwa kamu adalah orang yang cocok dan pantas untuk diterima menjadi awardee dalam beasiswa itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian sebenarnya motivation letter itu memiliki banyak nama ya teman-teman. Ada yang menyebutnya sebagai motivation statement, kemudian statement of purpose, kemudian personal statement, ada juga letter of intent. Nah, khusus dalam konteks YTB, beasiswa pemerintah Turki, mereka menyebutnya dengan letter of intent. Oke. Itu ya, itu sekilas tentang apa itu motivation letter. Karena dalam video ini kita akan mengkhususkan cara menulis motivation letter untuk YTB atau letter of intent, kita akan banyak membahas tentang itu. Tapi teman-teman bisa juga mengambil contoh video ini untuk membuat motivation letter untuk beasiswa lain juga. Insya Allah ini juga akan bermanfaat. Baik, kedua, struktur penulisan. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa hal. Pertama, karena kita akan membahas motivation letter atau letter of intentnya YTB, kita harus tahu dulu apa sih yang diinginkan panitia YTB, apa sih yang diinginkan YTB dalam penulisan motivation letter kita. Nah, di sini saya sudah merangkum ada 4 poin yang perlu kita cantumkan, kita tuliskan dalam motivation letter ya. Yang pertama yaitu akademik. Ya, kita harus berbicara tentang akademik dalam motivation letter. Yang kedua ada social experience, yaitu pengalaman sosial. Kemudian ketiga itu reason for choosing Turkey for study. Yaitu yang ketiga adalah apa sih alasan kita memilih Turki. Nah, hal ketiga ini penting sekali dan perlu kita cantumkan dalam motivation letter kita. Dan yang keempat, the importance of your future plans. Pentingnya future plans itu rencana di masa depan. Jadi kamu ingin jadi apa, kamu mau ngapain setelah dapat beasiswa ini dan setelah nanti jadi alumni beasiswa YTB atau beasiswa apapun itu. Oke, ini 4 poin yang perlu teman-teman tekankan dan perlu teman-teman pastikan ada dalam motivation letter. Nah, ini saya ambil dari website resmi YTB ketika menuliskan letter of intent ya. Oke, struktur penulisan. Oke, jadi jadi dalam YTB sendiri itu menyediakan 3.000 kata. Jadi teman-teman bisa menulis 3.000 kata banyaknya untuk menulis motivation letter. Tapi dari saya cukuplah
motivation letter itu 300 sampai 600 kata. Itu pun sudah satu lembar, hampir satu lembar setengah ya. Jadi tidak harus banyak-banyak sampai 3000 kata, 1000 kata, 2000 kata. 600 kata itu sudah cukup untuk menuliskan 4 poin tadi: academic, social experiences, recent, dan juga future plans. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau terlalu banyak nanti juga panitia nggak akan baca. Jadi sudahlah, simple, nggak usah terlalu banyak, jelas yang penting. Dan saya kira 4 poin itu terpenuhi, itu udah oke banget, dan ya itu udah oke banget ya. Itu. Jadi saya sarankan motivation letter itu terdiri dari 300 sampai 600 kata. Itu sudah cukup. Kemudian yang selanjutnya terdiri dari 4 sampai 5 paragraf cukup. Nah, jadi jangan sampai buat sampai 10 paragraf, 11 paragraf dan sebagainya. 4 paragraf, 5 paragraf itu udah cukup. Jadi yang pertama nanti opening, yang terakhir nanti conclusion, nanti mungkin nanti ada body 1, body 2. Itu udah cukup lah. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Oke. Selanjutnya, usahakan motivation letter ini terdiri dari menggunakan bahasa Inggris. Saya nggak fokus sih, teman saya ribut di sebelah. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa kedua lah, usahakan untuk apply beasiswa ini. Kenapa? Karena saya yakin panitianya akan lebih mengutamakan orang yang menulis letter of intent dalam bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya, note sebagai catatan, kalau teman-teman lihat di aplikasi YTB, di sana ada yang bagian pertama itu letter of intent, yang kedua ada additional item. Nah, menurut saya additional item itu ya kalau teman-teman perlu, ada hal yang perlu disampaikan, yang penting, ada hal penting yang perlu disampaikan, dituliskan mengenai tentang apply YTB itu, apply YTB, teman-teman bisa tuliskan di situ. Misalnya saya kehilangan sertifikat ini misalnya, atau mungkin referensi rekomendator saya seperti ini, saya punya masalah di hal ini, di bagian sini dalam apply beasiswa YTB. Nah, teman-teman bisa tuliskan di situ alasannya. Tolong ditulis aja di situ kenapa, masalahnya di mana, apa yang harus teman-teman jelaskan. Silakan tuliskan di additional item. Jadi additional item dari namanya saja ya, hal tambahan. Jadi bukan hal yang wajib. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan silakan tulis di situ, karena itu additional item ya, bukan item that need to be fulfilled. Itu hal yang perlu diisi gitu ya. Jadi itu tidak wajib. Itu menurut saya tidak wajib diisi. Dan ketika saya daftar tahun 2019 pun saya cuma mengisi letter of intent-nya saja. Nah, bagian additional item itu tidak saya tuliskan. Nah, itu ya. Jadi waktu itu saya cuma tulis strip gitu. Oke, saya kira itu adalah struktur penulisan letter of intent ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian tips trik motivation letter. Apa aja tips trik motivation letter? Kita cek di sini. Nah, oke, ada 4. Saya tuliskan ada 4. Yang pertama, tulis motivation letter kamu atau letter of intent kamu dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki skill menulis bahasa Inggris seperti saya yang baik, tuliskan dalam bahasa Indonesia dulu, paragraf per paragraf, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Terus teman-teman bisa terjemahkan melalui Google Translate. Setelah diterjemahkan dalam Google Translate, nanti dicek lagi di Grammarly. Ada aplikasinya Grammarly, itu untuk cek spelling, cek grammar dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman punya guru atau teman yang mungkin ahli dalam bahasa Inggris, minta tolong kepada mereka, Mas, Kak, Bang, Bu, Pak gitu kan, tolong bantu cekin motivation letter ini dong, apakah udah benar penulisannya, udah benar secara grammar dan sebagainya. Itu seperti itu tips pertama. Kemudian tips kedua, nah teman-teman, sesuaikan dengan LOI permintaan beasiswa. Nah, ini penting. Jadi teman-teman harus menyesuaikan motivation letter teman-teman itu sesuai dengan LOI yang YTB minta. Nah, di sini sudah saya tuliskan ada 4.
academic, social experience, reasons, and future plans. 4 hal ini perlu teman-teman, gimana sih tadi? 4 hal ini perlu teman-teman cantumkan dalam motivation letter. Oke. Yang ketiga, tips trik yang ketiga, jangan terlalu banyak pembahasan, cukup sesuai dengan permintaan YTB. Nah, itu ya. Jadi teman-teman boleh membahas sesuatu ketika motivation letter, boleh-boleh aja. Mau menambahnya tentang pengalaman hidup misalnya, kemudian atau kejadian yang mungkin teman-teman tidak bisa lupakan ketika selama hidup gitu, teman-teman boleh mencantumkan itu semua, boleh banget. Tapi jangan sampai bertele-tele, jangan sampai merubah inti motivation letter itu, yaitu mengandung 4 poin tadi. Nah, itu. Jadi gak usah menulis banyak sampai 2000 kata tapi inti 4 poin tadi itu tidak tersampaikan. Nah, yang penting bolehlah 5 paragraf, 6 paragraf tapi memenuhi 4 poin tadi. Nah, itu tips yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kalau sudah menulis dalam bahasa Inggris, gunakan istilah-istilah yang jangan terlalu akademik gitu ya. Maksud saya seperti ini. Ketika teman-teman mau apply jurusan kedokteran, nah itu kan pasti nanti akan menulis istilah-istilah kedokteran itu kan. Jangan menggunakan istilah yang sangat sulit lah. Misalnya tuberkulosis, apalah itu ya, saya nggak tahu. Misalnya menggunakan istilah-istilah yang mungkin hanya diketahui oleh mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan. Jangan tulis yang terlalu eksplisit, yang terlalu spesifik. Jadi tulislah menggunakan bahasa akademik tapi yang general, yang bisa kita pahami. Jadi ketika panitia baca, oh ini maksudnya ini gitu. Panitia tuh paham gitu. Jadi panitia nggak perlu lagi nggak perlu lagi meneliti, cek di Google ini maksudnya apa. Begitu juga untuk teman-teman ilahiyat, teman-teman yang mau daftar ke jurusan keagamaan, jangan menggunakan istilah-istilah keagamaan seperti maqasidus syariah atau mungkin istinbat atau mungkin mansusah atau mustanbatah gitu kan panitianya nggak tahu, belum tentu mereka tahu gitu kan. Maka dari itu jangan menggunakan istilah-istilah yang terlalu spesifik ke jurusan kedokteran atau mungkin matematika atau mungkin keagamaan dan sebagainya. Nah, jadi gunakanlah bahasa akademik yang bisa dipahami ya, gitu. Itu ya. Itu 4 tips trik cara menuliskan motivation letter dari saya. Mungkin itu banyak sekali tips triknya dan teman-teman bisa explore di YouTube, bisa explore di website dan mungkin bisa explore di laman media sosial dan sebagainya. Teman-teman bisa cari tips triknya dari manapun itu. Dan saya kira juga sudah banyak sekali contoh motivation letter. Gitu kan? Oke, semoga saya tidak berbicara terlalu cepat ya. Soalnya ini sudah jam 12:30 malam dan besok pagi saya harus pergi ke Istanbul. Oke, kita lanjut ya biar cepat. Oke, biar videonya nggak terlalu panjang juga. Nah, ini kita akan membahas tentang letter of intent yang sudah saya tulis pada tahun 2019. Teman-teman semuanya, letter of intent yang saya tulis ini jauh sekali dari sempurna ya. Bahkan saya mau bicara letter of intent saya itu bagus itu masih saya ragu gitu, karena letter of intent yang saya tulis itu juga tidak terlalu bagus ya. Bisa dibilang oke lah, itu lumayan lah gitu ya, karena saya sadar juga apa yang saya tulis tuh gambarnya masih jelek, tata penulisannya masih jelek, dan waktu itu saya menulis bahasa Inggris itu masih amburadul sekali teman-teman. Tapi untuk sebagai contoh boleh lah ya teman-teman tiru ini gitu ya, maklumi aja. Tapi insyaallah tapi apa yang saya tulis, motivation letter yang saya tulis itu mencakup 4 nilai. Nah, kita akan bedah letter of intent atau motivation letter yang saya tulis di tahun 2019. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman apa yang saya tulis ini, yang saya cantumkan dalam video ini. Tulisan ini sudah sedikit saya ubah, kemudian juga sedikit saya tambahi gitu ya teman-teman. Ini sebagai contoh. Adapun struktur penulisan itu dibebaskan, tidak harus seperti ini saklek kayak gini. Jadi teman-teman boleh tulis sekreatif mungkin. Nah, ini sebagai contoh saja. Oke.
Langsung kita baca ya. Jadi punya saya terdiri dari 4 paragraf teman-teman. Dan ini kalau tidak salah itu terdiri dari 400 sampai 500 kata. Jadi sebenarnya nggak sampai 600 kata juga. Oke, kita langsung lihat. Di sini saya tuliskan, I was graduated from Religion Department of Islam Islamiyah High School in West Sumatra. I'm interested in Hadith student was my teacher that graduated from Cairo University who motivated me. Blah 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 blah. But Alhamdulillah, I got accepted to the State Islamic University of Sudan Sekali Jaga in Hadith Department with a scholarship program ya gitu ya. Jadi di paragraf pertama ini saya tuliskan opening. Jadi I was graduated. Saya lulus dari jurusan keagamaan di salah satu sekolah SMA di Sumatera Barat gitu. Ada opening, perkenalan dikit. Kemudian ada flashback. Jadi di sini paragraf pertama saya menceritakan tentang pengalaman saya ketika mau lanjut studi S1. Jadi dulu saya pernah mau studi ke Maroko, pernah mau studi ke Kairo tapi gagal semua. Dan alhamdulillah waktu itu saya diterima studi S1 di UIN Sunan Kalijaga dengan beasiswa. Itu paragraf pertama. Kita lihat paragraf kedua. Jadi apa yang dikandung paragraf pertama ini? Ada opening, perkenalan dan sedikit flashback. Maaf ya. Oke. Paragraf kedua kita baca. The scholarship is called Beasiswa Santri Prestasi sponsored by Ministry of Religious Affairs of Indonesia. I was one of blah 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 blah. I think di sini saya tulis. Oke, bisa ya. I think it was my biggest success that I have experienced. Dan saya tulis ini, saya pikir itu adalah pengalaman terbaik yang saya rasakan waktu itu dalam hidup saya. Nah ini teman-teman bisa tiru seperti ini, atau mungkin teman-teman mau eksplor lagi, mau tulis lebih menarik lagi, silakan. Dan saya tulis waktu itu, wah ini adalah pengalaman terbaik yang saya rasakan selama hidup pada tahun 2015 itu. Oke. Furthermore, when I was in blah 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 blah, I joined exam competition called for papers design competition. I won quite a lot of trophies and gained plenty of appreciation certificates, then blah 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 blah. And I did scouting in schools, joining social movement activities, leading my organization, and also joining some regional and national competitions ya. Teman-teman nanti bisa baca ini, nanti akan saya cantumkan link untuk baca motivation letter saya ini. Teman-teman bisa akses atau mungkin bisa screenshot dari video ini ya. Nah, pada paragraf kedua ini mengandung apa saja? Di sini ada mengandung beberapa hal, yaitu yang pertama, teman-teman, pencapaian terbesar dalam hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akademik, tentang saya berbicara tentang akademik, yaitu kalau ikut call of paper dan sebagainya, lomba, ikut beberapa lomba. Kemudian social experiences, ya, I teach scouting in schools, joining social movement activities, itu social experience. Nah itu dua poin yang diinginkan YTB saya tuliskan, tentang akademik yang pertama, yang kedua tentang social experience. Nah itu jadi apa yang YTB inginkan, poin yang perlu saya mention dalam motivation letter motivation letter sudah saya tuliskan. Nah, itu ya. Kemudian kegiatan saat ini, leading my organization and also joining some regional and national competitions. Itu. Terus second paragraph. Pada paragraf ketiga, saya menuliskan ini, Indonesia is one of the largest Muslim country in the world. We have a lot of scholars that expert on Quranic study, but unfortunately there is a few scholars that expert bla 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 bla. Langsung saya tuliskan di sini, ini apa ya? Turkey, saya menyebutkan Indonesia dan Turki ya, biar menarik perhatian panitia juga sebenarnya. Kemudian saya tuliskan di sini. For example, there is Professor Zakaria Gula, an expert on hadith in Selborne University, Professor Ismail Hakim Ankara University, and Professor Muhyiddin Uysal in Metropolitan University. Saya menuliskan universitas, kemudian juga profesor yang ahli dalam bidang hadis, karena saya kan mau studi hadis. Ya, jadi saya tuliskan itu agar panitia, wah ternyata orang ini tahu tentang profesor yang ahli hadis di universitas ini, nama profesornya ini juga. Artinya ini kenapa saya tulis itu, agar panitia tahu kalau saya itu tidak hanya sekedar apply YTB, tapi juga memperhatikan
profesornya, universitas yang expert dalam bidang hadis gitu. Oke. Furthermore, Turkey had won the best. Nah, di sini saya mention Turki juga, bahwasanya kenapa saya apply ke Turki, karena Turki memiliki salah satu sistem pembelajaran yang paling oke lah di dunia gitu. Ya, nih. Jadi pada paragraf ketiga, apa saja yang saya bahas? Yang pertama, studi di Turki, alasan studi di Turki, sebut nama dan profesor universitas. Nah, jadi ada 4 poin tadi dari YTB. Apa tadi poinnya? Pertama, akademik saya sebutkan. Kemudian social experiences saya sebutkan juga dalam motivation letter saya. Ketiga, tentang reason to go study in Turkey juga saya sudah sebutkan. Dan yang terakhir nih, future plans. Nah, ini penting. Jadi 4 hal ini kita lihat di motivation letter saya di paragraf keempat. Everyone has dream and so do I. My dream and my future plans are to continue my postgraduate in hadith study and then continue my study for PhD, being an expert on hadith study and become one of Indonesia's hadith experts. Nah, ini ya. Nah, ini adalah impian. Impian saya ingin menjadi ahli hadis. Kita Indonesia's hadith experts. Nah, itu. Kemudian, as we know, student and scholar blah blah blah, blah, I'm planning to create an institution center for hadith study. Nah, ini adalah future plan saya. Pada paragraf terakhir saya menuliskan impian saya ingin jadi apa, kemudian juga future plans. Jadi nanti kamu setelah lulus YTB, setelah jadi alumni mau ngapain gitu kan? Saya tuliskan di situ, saya ingin tetap melanjutkan studi saya sampai PhD. Kemudian setelah kembali lagi ke Indonesia, saya ingin membuat taman pembelajaran agama, TPA, atau mungkin sekolah anak-anak yang dikhususkan untuk belajar tentang hadis, atau mungkin pondok pesantren kecil-kecilan gitu. Nah, paragraf keempat ini saya memberikan future plans yang konkret. Nah, ini penting, ini konkret dan harus realistis ya. Saya kira apa yang saya tulis ini realistis. Saya ingin menjadi expert dalam bidang hadis dan ingin membuka pondok pesantren kecil-kecilan gitu kan. Nah, banyak kesalahan penulis motivation letter itu ketika menuliskan future plans atau impian, mereka menuliskan future plans tapi masih mengawang-awang. Jadi tidak realistis. Jadi kayak contohnya gini. It's 0:30. Udah jam 12:30. Jadi mereka kadang menulisnya seperti ini. Ketika setelah saya belajar dari Turki, setelah saya menjadi alumni, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk Indonesia gitu. So, orang yang bermanfaat untuk Indonesia ya apa gitu kan? Jadi jangan buat orang bertanya-tanya gitu. Kamu ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk Indonesia, tidak harus keluar negeri gitu kan. Jadi menurut saya, untuk menuliskan future plans, tuliskanlah future plans yang jelas, artinya yang konkret dan realistis. Nah, seperti itu. Itu tips tambahan untuk penulisan motivation letter. Nah, teman-teman semuanya, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana cara menulis letter of intent. Jadi sebenarnya dalam penulisan letter of intent itu untuk strukturnya sendiri itu dibebaskan. Jadi tidak ada tidak diharuskan. Jadi yang pertama, paragraf pertama harus opening, paragraf terakhir conclusion dan sebagainya. Itu tidak harus. Dan apa yang saya tulis di sini ini adalah subjektivitas dari saya. Menurut saya yang bagus ya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau menuliskan motivation letter dan mau mengikuti bentuk struktur seperti ini, ya monggo. Tapi kalau teman-teman pengen bereksperimen, pengen membuat motivation letter yang lebih lagi, lebih oke lagi, dan teman-teman itu bagus dan lebih kreatif, silakan. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagai acuan teman-teman dalam menulis motivation letter.
Saya kira seperti itu. Cukup ya, ini udah berapa menit saya rekam video ini. Mohon maaf kalau mungkin video ini agak tergesa-gesa, tapi seperti itulah kira-kira gambaran besar bagaimana cara menulis motivation letter. Nah, teman-teman bisa explore sendirilah, nanti cari-cari lagi di YouTube, cari-cari nanti di website dan sebagainya. Saya kira itu teman-teman hal tentang motivation letter yang bisa saya share pada teman-teman semuanya. Saya harapkan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman semuanya bisa lolos YTB tahun ini, ataupun mungkin kalau belum bisa tahun ini, tahun depannya lagi, kalau belum bisa tahun depannya lagi. Semoga usaha yang teman-teman lakukan itu tidak sia-sia ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video tentang cara menulis motivation letter ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Jangan lupa klik tombol like jika sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar jika teman-teman perlu bertanya mengenai sesuatu hal gitu. Insya Allah saya jawab. Insya Allah kalau teman-teman yang bisa menjawab silahkan jawab juga. Teman-teman, di sini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya alami, apa yang pengalaman saya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa diri saya itu ahli menulis. Saya masih obrak-abrikan dalam menulis. Tapi saya harap video ini bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ya.